Kadang, satu kekalahan aja bisa bikin panik satu tim, apalagi kalau lagi di puncak klasemen. Nah, hari ini kita mau lihat gimana seorang manajer, seorang pemimpin di Real Madrid, merespons kekalahan mengejutkan timnya. Dan yang lebih penting, apa artinya ini semua buat sisa musim mereka? Yuk, kita bedah bareng. Oke, kita mulai dari angka ini. 2 banding 1. Ini bukan cuma angka di papan skor loh. Ini adalah hasil akhir yang bikin kaget banyak orang. Real Madrid, sang raksasa, tumbang di kandang Osasuna El Sadar. Kekalahan yang sama sekali nggak ada diprediksi. Jadi ceritanya Real Madrid lagi enak-enaknya di puncak klasemen, pas tandang ke Osasuna malah kepleset, pulang nggak bawa poin sama sekali. Ini tuh kayak batu sandungan pertama yang cukup besar, dan tiba-tiba aja perburuan gelar yang tadinya kelihatan adem ayem, sekarang jadi panas lagi. Dan ini teman-teman bukan sekedar kehilangan 3 poin biasa, ini adalah kekalahan yang punya potensi buat mengubah arah angin sepanjang sisa musim. Momentum itu penting banget di sepak bola, dan mereka baru aja kehilangan itu. Nah, akibatnya? Ya jelas, persaingan di papan atas langsung jadi ketat lagi, rapat banget. Sepanas apa sih? Oke, biar kebayang kita langsung lihat aja klasemennya. Oke, lihat deh. Real Madrid di puncak, poinnya 60. Barcelona di bawahnya 58. Kelihatannya sih, beda 2 poin masih aman lah. Eits, tunggu dulu. Coba lihat kolom jumlah mainnya. Barcelona baru main 24 kali, sementara Madrid udah 25. Artinya apa? Barca punya satu laga di tangan. Kalau mereka menang di laga itu, poinnya jadi 61. Dan ya posisi puncak klasemen bisa langsung direbut sama rival abadi mereka. Gawat kan? Nah, kalau kondisinya udah kayak gini, keunggulan bisa hilang, momentum juga udah buyar. Wajar kan kalau semua orang mulai bertanya-tanya, ini udah waktunya panik belum sih? Tapi di saat semua orang mungkin udah mulai panik, sang manajer Alvaro Arbeloa justru tampil beda. Dia nunjukin ketenangan yang luar biasa. Waktu ngadepin media, jawabannya tuh bener-bener di luar dugaan. Dengerin deh kata-katanya. Saya pribadi berharap kekalahan ini nggak akan ngasih dampak apapun buat rencana kami menjuarai La Liga. Boom! Dengan satu kalimat itu, Arbeloa seolah-olah langsung nyiram air ke api yang mulai membesar. Dia nggak mau meratap, nggak mau cari alasan. Dia langsung menegaskan, tujuan kami nggak berubah, rencana kami tetap sama. Dan itu bukan cuma omong kosong buat nyenengin media loh. Di balik kata-kata itu, ada sebuah filosofi. Arbeloa ngejelasin kenapa dia bisa seyakin itu sama skuadnya, bahkan pas lagi jatuh kayak gini. Ini soal cara dia memandang kesulitan. Intinya tuh ini. Pertama, dia bilang musim ini masih panjang banget. Kedua, ya wajarlah kalah sesekali, nggak mungkin menang terus. Dan yang paling penting, menurut dia, justru di saat sulit kayak ginilah kekuatan sebuah tim diuji. Jadi jangan ragu sama diri sendiri, tetap percaya sama proses, dan terus kerja keras. Sederhananya dia ngajak semua orang buat lihat gambaran besarnya. Jadi, dia mengubah cara pandang. Kekalahan ini bukan kegagalan. Ini adalah sebuah tes, sebuah ujian karakter buat semua orang di dalam tim. Seberapa kuat kita sebenarnya? Itu pertanyaannya. Dan ngomong-ngomong soal ujian itu datangnya cepet banget. Nggak ada waktu buat lama-lama meratapi kekalahan ini, karena tantangan besar berikutnya udah nunggu di depan mata. Lihat deh perbandingannya. Baru aja mereka jatuh di La Liga gara-gara kalah dari Osasuna, sekarang mereka harus langsung siap buat pertarungan penentuan di Liga Champions lawan Benfica. Dari yang tadinya kehilangan 3 poin, sekarang mereka harus mati-matian mempertahankan keunggulan tipis 1-0 dari leg pertama. Tekanannya luar biasa. Beda kompetisi, beda tantangan, dan nggak ada ruang buat kesalahan. Jadi, ujian sesungguhnya ya dimulai sekarang. Arbeloa udah ngasih kata-kata motivasi sebagai seorang pemimpin. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak timnya membuktikan kata-kata itu di lapangan? Laga lawan Benfica nanti bakal jadi jawabannya. Inilah momen pembuktian. Apakah mereka cuma tim yang diisi pemain bintang, atau mereka benar-benar punya mental juara sejati? Kita lihat saja nanti.